benar-benar apa yang sebenarnya terjadi itu lebih parah daripada yang media tulis. Sebelumnya tuh aku udah kasih dia kesempatan untuk yang beberapa kali. Kamu udah berusaha nggak untuk menyelamatkan pernikahan kamu? Berusaha. Atau oh my god, it's so weird to be here karena ini adalah set baru. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, udah lama ya. Udah pengen banget tau nggak bikin set dan studio di mana bisa berfungsi, dan akhirnya dan bintang tamu pertama lagi. Biasanya kan kita suka nyamperin orang ya, duduk di mana aja gitu ngobrol-ngobrol, tapi sekarang it's gonna be special karena ini ternyata bintang tamu aku nih pertama kali akan keluar dan ngobrol. Siapakah dia? Jeng jeng. Jeng jeng. Wendy. Hai. Hello. Hai. Gimana nih? Ya gimana? Mungkin kenapa kamu? Gak apa-apa. How are you? Good. Baik. Baik. Bener. Baik. Beneran. Harusnya baik. Harusnya baik. Iya. Emang lagi nggak baik? Ya. Kalau harusnya baik, emang lagi nggak baik? Ya baik. Ya baik lah. Baik. Masih oke lah. Jadi ini menarik banget ya. Sebenarnya aku tuh dihubungin sama salah satu teman kita ya. Kak, ini ada Wendy gini-gini mau curhat gini-gini. Terus aku bilang, aku nggak ngurusin masalah pribadi. Aku bilang gitu. Oh enggak, maksudnya pengen ngobrol gini-gini. Oh, aku bilang, oh oke. Aku pengen tahu kenapa kamu kayak ketemu aku dan kamu pengen ngobrol sama aku. Karena aku ngerasa Kak Luna sosok yang tepat aja sih buat ngobrol, Gitu buat ya? diajak ngobrol gitu, buat diajak kayak tukar pikiran sama hal-hal begini gitu. Oke. Jadi Iya. sebenarnya lebih pengen curhat ya, lebih pengen Iya. ngobrol gitu ya. Gitu. Apa yang terjadi sebenarnya dengan kamu sehingga kamu pengen curhat sama aku? Kalau boleh tahu dan kalau boleh sharing sih. Mungkin sebelum kita lanjut ngobrol, hubungannya sekarang apa? Ya lagi tidak baik-baik aja. Tapi masih statusnya suami istri. Masih, tapi emang udah lagi proses pisah. Kamu udah mantep 100% mau pisah? Udah. Aduh, bentar dulu, mau nangis kan gue jadi kita kayak gini, bentar dulu. Nggak mau. Bentar dulu. Aduh, bete deh. Padahal nggak mau nangis. Ya aduh. Mana minta tisu? Ya Allah. Bentar itu lagi. Bentar. Tapi aku pengen tahu kamu nangis kenapa? Nggak tahu, aku kesal aja di saat kayak apa yang sebenarnya terjadi itu lebih parah daripada yang media tulis gitu. Cuma aku juga nggak punya kapasitas untuk ngejelasin itu semua. Oke. Mungkin gini ya, aku cuma Dah. mau minum nggak? Mau air? Enggak. Ada tuh air tuh di dalam situ juga bisa, boleh ambil aja, nggak apa-apa. Ya. Kita belum ngobrol, kamu udah nangis. Ya makanya, gimana dong? Tapi kalau aku ngeliatnya sih, Masih Kak. ya. Ya. Dah. Sebenarnya artinya kan kamu masih terluka dong. Lumayan sih, lumayan trauma sih sebenarnya. Lumayan trauma sampai kayak di titik ketemu cewek manapun tuh jadi nggak bisa percaya gitu. Bahkan orang Cowok. terdekat aku, cewek. Cewek? Iya, Justru cewek? justru cewek. Kenapa kamu? Ya cewek dan cowok sih lebih tepatnya. Tapi lebih banyak cewek. Lebih banyak cewek. Karena aku ngerasa badut aja selama ini. Tanpa tahu apa-apa,
dan kayak baru taunya itu baru belakangan ini baru tahu gitu. Dan setelah udah menikah gitu. Kan sebenarnya aku mencoba netral ya, Iya. karena aku jujur aku nggak tahu lengkapnya. Kan kalau orang menikah biasanya kan udah mengenal Iya. satu sama lain biasanya nih. Memangnya dari awal kamu nggak tahu? Awalnya tuh aku nggak tahu kalau sejauh itu dan kayak sebanyak itu Oh, gitu. kamu berapa lama menjalin hubungan sebelumnya menikah? 4 tahun. Itu lama loh. Lama banget emang. Kenapa bisa nggak ketahuan sama aku ya karena emang rapi dan orang-orang sekitar dia dan terdekat dia tuh ngebantu semua. Gitu. 4 tahun itu lama loh pacaran. Emang lama Kak. Cuma Cuma selama 4 tahun itu fine aja. enggak fine sih, kayak aku sempat beberapa kali mencurigai tapi selalu kayak ya lu makin curiga yang ada makin gue lakuin nih gitu. Di saat ngomong kayak gitu kan aku jadi ngerasanya oh jahat nih otak gue sampai bisa mikir yang enggak gitu. Aku lebih ke mikirnya kayak gitu karena cara dia nyampein ke akunya ya begitu kayak yang tadi gitu. Kayak dibalikin aku kan jadi ngerasa kayak akunya yang jahat karena aku bisa punya pikiran jelek ke dia gitu. Dan akhirnya setelah belum setahun ya menikah ya? Udah setahun mau menikah, masuk 2 tahun. Mau masuk 2 tahun, baru kamu menyadari bahwa Baru menyadari karena orang terdekatnya finally ngomong ke aku gitu. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga ada yang ngomongin, tapi nggak ada bukti yang menguatkan. Nggak ada bukti yang kayak bener-bener bikin aku kayak, oh, maksudnya nggak ada bukti yang aku lihat dari mata kepala aku sendiri gitu. Bahkan sampai kemarin pas udah ada bukti yang aku lihat pakai mata kepala aku sendiri pun aku masih kayak nggak percaya, kayak nggak mungkin deh, dia bisa ngelakuin sampai sejauh ini gitu, masih nggak percaya. Ya, gitu. Sampai akhirnya aku nanya dia, terus dia mengakui juga. jadi pengakuan sudah kamu terima. Pengakuan sudah aku terima tapi nggak semua. Tapi setidaknya Apa yang dia udah akuin ke aku, benar gitu. Dan kamu memutuskan keluar dari rumah. Sebenarnya pas aku memutuskan untuk keluar dari rumah itu karena sebelumnya tuh aku udah kasih dia kesempatan untuk yang beberapa kali, tapi ternyata dia kecewain lagi. Akhirnya aku mikirnya kayak memang ribut terus terus aku mikirnya ya udah deh, selama ini dia juga minta space karena selama ini aku tuh tipe kalau orang yang kayak nggak pernah percaya sama orang yang minta space gitu loh. Tapi selama itu dia minta, akhirnya aku yang kayak oh ya udah, selama ini lu minta untuk ada space kan, ya udah gue keluar dari rumah, kita sama-sama mikir dulu. Aku juga mau tahu apakah ada muncul rasa kangennya atau gimana gitu atau enggak gitu. Tapi ya ternyata di saat kayak aku sendiri, aku malah jadi lebih tenang, lebih kayak nggak anxiety, terus kayak lebih peace gitu, lebih kayak nggak banyak mikir aneh-aneh gitu. Jadi keputusannya udah bulat. Udah sih, dengan apa yang aku tahu sekarang, udah. Jadi kamu memilih untuk berpisah sementara atau kamu ingin bercerai? Bercerai sih. Iya. Akunya dulunya juga emang takut banget sama yang namanya perceraian sebenarnya. Karena kan mami aku juga keluarga aku juga dari broken home, terus aku ikut mami aku. Dari pihak dia juga sebenarnya sama gitu. Jadi kayak dari awal sebelum menikah itu tuh aku selalu bilang sama dia kayak kita berdua tuh dari keluarga broken home. Jadinya aku tuh nggak mau. Jadinya I want to create a happy family gitu loh. Gue mau punya keluarga yang harmonis gitu. Jadi kayak whatever happens, gue harap nggak ada kata berpisah. Gue bilang kayak gitu. Cuman ternyata kayak emang mungkin mood dia juga kadang kan juga kayak suka nggak stabil gitu. Jadi kadang kalau misalnya berantem dikit, karena dia tahu itu titik lemah aku, itu yang dia pakai untuk nyerang aku untuk kayak ya udah cerai aja gitu. Ya sampai di titik kayak akunya udah capek banget dan kayak ya udah akhirnya aku yang minta kali ini. Dan kayak ya udah di saat aku yang udah ngomong berarti aku udah meyakinin gitu, karena aku nggak pernah mau ngomong sesuatu kalau nggak bener-bener aku jalanin gitu. Kamu pernah nanya nggak
alasan dia melakukan hal itu apa? Pernah. Alasannya apa? Aku nanya emang gak puas, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilangnya, dia pengen coba ke cewek lain aja. Gimana? Dia pengen coba ke cewek lain aja, ke orang lain aja gitu. Maksudnya jawabannya begitu aja? Iya. Kayak emang gak Kan puas. ya kadang-kadang kan kita kan selalu pengen mendengar dari dua sisi. Iya, aku bener-bener nanya kok. Aku pengen tahu gitu karena aku selalu penasaran dengan alasan-alasan orang melakukan alasan tuh pasti rata-rata pasti punya alasan dan kita boleh bertanya lah ya, maksudnya what's the reason behind it gitu. Apakah mungkin kamu pernah kecewain dia marah sama kamu, atau mungkin kamu tidak melakukan apa yang membuat dia senang, atau kan jadi kadang-kadang kita tidak mendapatkan sesuatu, kita jadi bereaksi dan malah justru menyakiti gitu. Iya. Kalau itu memang sering udah kita coba untuk omongin bareng sih, kayak emang dari sisi love language kita aja udah beda dan Oh ya? dan kayak aku sama dia tuh udah sama-sama tahu sebenarnya kayak dia Oke. butuhnya apa dan aku butuhnya apa. Dia butuhnya apa? Dia butuhnya tuh untuk di yang apa ya? Dia butuhnya yang kayak words of affirmation yang kayak benar-benar I dipuji-puji, see. kayak dipuja-puja gitu-gitu. Sementara aku tuh tipe kal yang bisa ngasihnya tuh act of service. I see. Jadi kayak dia ngerasanya kayak apa yang lo kasih ke gue tuh gue nggak butuh, gue bisa bayar orang untuk ngelakuin itu. Oke. Sementara that's how I show love. Tapi pernah nggak ada usaha untuk Ada usaha, ada aku coba beberapa kali usaha. Cuma mungkin kayak emang ajaran dari kecil aku juga nggak pernah yang ngelakuin itu. Jadinya aku ngerasa awkward sendiri gitu. Sama halnya dengan dia, kayak apa yang aku butuhin tuh biasanya kayak quality time gitu kan. Cuma kan kadang dia juga nggak bisa ngasih itu. Jadi kayak akunya juga nggak terpenuhi. Tapi dia juga ada berusaha untuk mau ngasih aku itu. Tapi kayak memang dari sisi kita berdua kayak ngerasa never enough aja gitu. Tapi apa sih yang membuat kalian memutuskan menikah at that time? Pada saat itu. Kalau dari sisi aku ya, kalau dari sisi aku tuh aku nggak pernah lama pacaran sama orang. Dia terlama. Dia terlama tuh dan kayak yang bener-bener aku ngerasanya pada saat itu dia juga banyak ngebantu aku, banyak ngajarin aku ini itu, dan aku juga banyak ngurusin dia ini itu. Jadi kayak aku ngerasanya kayaknya anak nggak bisa kalau misalnya nggak ada gue, dan aku juga kayaknya nggak bisa gitu. Jadi aku udah ngerasanya kayak memang kita saling udah need each other aja gitu. Dan aku juga udah memang mikir dia as my future pada saat itu. Terus apa yang meruntuhkan? Ya itu komunikasinya nggak ada. Komunikasi Jadi sama sebenarnya juga masalah komunikasi ya. komunikasi sih. Komunikasi sebenarnya kita sering berkomunikasi, cuma mungkin saling nggak bisa memahami. I see. Kayak percuma sering komunikasi, tapi kalau nggak bisa memahami satu sama lain, menurut aku juga sama aja sih. Karena aku sering kasih tahu apa yang aku butuhin, apa yang aku mau. Sebaliknya dia juga sering kayak kasih tahu aku apa yang aku butuhin dan apa yang aku mau gitu. Cuma kayak mungkin dari dua sisi kita tuh memang nggak bisa memahami satu sama lain gitu. Jadinya kayak selalu nge-clash gitu. Apa yang kamu pelajarin dari hal yang kamu alamin sekarang? Aku pengen tahu. Mungkin yang kamu bisa tangkap dari semua kejadian event di hidup kamu sekarang ini, pasti kamu belajar sesuatu dong. Belajar banyak sih sebenarnya. Salah satunya ya bener-bener enggak apa ya, kayak nggak bisa percaya orang 100%, itu satu. Terus kayak nggak tahu ya, aku sekarang ngelihatnya laki-laki mau sebucin apa, mau ngabarin lu gimananya, mau 24 jam ngabarin ini itu juga nggak menolak possibility dia untuk ngapa-ngapain. Kamu tadi bilang sebucin. Jadi dulu bisa kamu bilang kalian ini bucin satu sama lain. Iya, tapi aku bedanya, aku bucinnya kayak kalau bucin sama dia tuh nggak boleh, nggak dipertontonkan ke orang. Kalau lagi berdua aja gitu. Kalau dia memang yang lengket banget sama aku, bener lengket banget, selengket itu. Apa-apa tuh maunya aku, apa-apa maunya aku gitu. Cuma ya itu tidak menjamin semuanya ternyata. Kamu bisa bilang nggak relationship kamu ini toxic? Bisa.
Sebenarnya dari awal pun udah bisa sih. Bahkan kayak teman-teman terdekat aku juga dan teman-teman terdekat dia juga semuanya ngeliat itu. Bukan cuma dia yang toksik, mungkin pada saat itu aku juga toksik makanya. Akunya toksik, dia toksik. Di saat ke akunya udah benar, dia yang masih toksik. Nanti di saat kayak dia udah benar, gantiin aku yang toksik gitu. Jadinya kayak gitu-gitu terus. Cuma kadang memang sulit sih dengan relationship yang toksik itu, sulit untuk kita menyadari kalau misalnya relationship itu toksik. Akhirnya sulit untuk menyadari dan untuk kita pergi dari relationship itu, menurut aku. Makanya it takes me a long time untuk bisa sadar kalau emang udah nggak bisa gitu. Gitu. Apa yang bikin kamu sadar tiba-tiba nggak go, it's about time Itu di saat aku sendiri? sendiri. Jadi sebenarnya kamu harus berani. Sebenarnya butuh keberanian nggak sih untuk keluar? Butuh keberanian banget. Apa yang membuat kamu berani? Karena akunya udah capek banget ngelihatnya. I see. Bener-bener kayak kalau di rumah tuh energinya capek. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, lagi nggak berantem aja pun, misalnya kita pisah ruangan aja tuh capek. Nggak tau berasa kayak Kamu itu. udah amarah mungkin ngelihat dia. Mungkin amarah, mungkin kecewa, aku nggak ngerti sih. Intinya kayak rumah tuh harusnya tempat ternyaman gitu. Tapi di saat aku mau pulang ke rumah itu aku malah nggak ngerasa nyaman. Jadinya kayak itu harus jadinya tempat peristirahatan aku, tapi aku malah kayak capek terus gitu. Kan kata orang ya, pernikahan itu it's apa ya? It's a lifetime commitment and Iya. job. Iya. It's a job. Sebuah pekerjaan abadi yang kalau kita kerja di satu perusahaan atau kita jadi seorang ABCD gitu, kalau kita udah capek kan kita bisa berhenti ya. Iya. Kita nggak suka sama bos kita bisa berhenti. Tapi kan kalau pernikahan tuh kan Nggak bisa sebenarnya. pekerjaan yang kita udah komitmen yang harus kita jalan tiap hari gitu. Iya. Apakah menurut aku maksudnya gini, kamu udah berusaha nggak untuk menyelamatkan pernikahan kamu? Berusaha. Atau dia juga ada usaha nggak untuk menyelamatkan? Kita ke psikolog, kita konseling Udah. bareng juga, udah semuanya. Bahkan kita udah ganti-ganti psikolog udah beberapa kali. I see. Coba jalan berdua, coba ini, coba itu, udah semua hal apapun yang udah dipikiran, udah diajuin sama profesional udah kita lakuin gitu. Tapi memang nggak bisa. Karena mungkin dari akunya juga udah punya trust issue yang besar banget, sama dengan dia. Dia juga udah punya trust issue yang besar banget gitu. Kadang maksud aku tuh positif, cuma mungkin cara penyampaian aku tuh tidak baik. Jadi dia nanggapnya tuh jelek. I see. Sama, kebalikannya juga kayak gitu. Dan untuk masalah-masalah kayak yang lain tuh, dari awal tuh kita sebenarnya udah ada batasan. Kayak batasan, pokoknya kalau misalnya lu melewati batasan ini, menurut gue tuh udah fatal. Dan dia melewati batasan itu, bahkan di atasnya lagi. Dan gitu. itu prinsip yang kamu pegang. Iya. Kamu nggak bisa toleransi sebenarnya. Nggak bisa, ya itu adalah hal yang paling nggak bisa gue toleransi. Dan bahkan mungkin cewek lain nggak bakal bisa toleransi juga sih. Mungkin ya, aku nggak bilang semua cewek, tapi mungkin. Karena memang se-fatal itu gitu, jadi kayak ya udah. Aduh, susah ya. Lumayan. Relationship tuh susah ya. Banget. Kamu kalau misalkan nih ya berandai-andai gitu ya, kamu pengen punya hubungan yang seperti apa sih yang sebenarnya dalam bayangan kamu tuh? Kan kadang-kadang kita sebagai perempuan tuh punya apa ya, either itu fantasy, not fantasy, but it's just like it would be perfect if my relationship seperti ini gitu. Apa yang dalam pikiran kamu, hati kamu yang kira-kira kalau kamu punya pasangan seperti apa sih yang kamu bisa bahagia lahir batin gitu? Yang bisa bener-bener mimpin aku sih sebenarnya. I see. Dan aku tuh juga pernah minta dia kayak, lu bisa nggak coba take the lead gitu loh. Kayak ini kan rumah tangga ya, dia nakodanya gitu, dia harus mengendarai gitu. Cuma dengan mood dia yang kadang masih kayak gitu, ya akhirnya mau nggak mau aku yang maju. Aku yang kayak jadi untuk first take over gitu. Oke. Di sisi lain juga, mungkin dia juga karena nggak punya dad figure, jadi kayak dia nggak tahu harus mencontoh ke siapa. Tapi di sisi lain aku juga nggak punya dad figure, jadinya yang bikin aku kayak Dua-duanya jadi bingung. dua-duanya bingung gitu. Kayak aku tuh butuh dipimpin,
tapi dia tuh nggak tahu caranya gimana. Dan sedangkan dia iya, juga mungkin dia berusaha kok. Kayak aku tuh juga kasih tahu dia, kamu kayak gini deh, gini. Tapi kadang ya udah dilakuin, habis itu 1 minggu lupa lagi, gitu-gitu. Sering sih sebenarnya kalau gitu-gitu. Bukannya aku bilang dia sama sekali nggak pernah berusaha atau apapun ya. Dia tuh selalu berusaha dan kayak setiap dia melakukan salah, dia mengakui juga. Cuman menurut aku kalau misalnya kesalahan yang sama diulang berkali-kali sampai puluhan kali dan udah dikasih tahu dia iya aja, aku jadi mikirnya tuh kayak ini lu bener-bener sorry for that atau enggak sih gitu sih, lebih ke kayak gitu. Iya. Sebenarnya pasti dia juga ada kebaikan ya buat Ada, kamu. pasti Ya. Menurut aku namanya manusia dan hubungan tuh kita orang tua aja sering berantem. pasti. Adik kakak aja kadang berantem. Apalagi 2 orang dengan latar belakang berbeda. Yang satu dibesarkan seperti ini, yang satu seperti ini, yang satu punya prinsip seperti ini, yang satu seperti ini. Untuk menyatu tuh kadang-kadang Susah. butuh usaha gitu. Ya. Aku pikir sih mungkin gini, apapun yang terjadi, misalkan nih suami kamu melakukan sesuatu yang benar-benar nyakitin kamu gitu, which is sebenarnya tidak bisa dibenarkan lah ya. Tapi pasti dia ada sisi baiknya juga. Kamu juga pasti ada sisi baiknya, ada sisi yang kurang juga di mata dia. Tapi kalian mungkin sebenarnya secara energi tuh nggak nyambung aja mungkin ya. Itu benar. Jadinya dia mengulang kesalahan terus gitu loh. Menurut dia apa yang dia lakuin ke aku tuh nggak pernah cukup buat aku. Sama aku juga. Padahal kayak apa yang dia lakuin buat aku tuh baik sebenarnya. Dan sama nggak nyambung aja. Memang kayak clash terus yang aku bilang. Kayak apa sih? Kayak cat dog, bener-bener kayak cat dog gitu loh. Gitu. Kayak apa yang dia upain buat aku, dia berusaha itu kan itu semua hal yang baik gitu loh. Apa yang dia kasih ke aku selama ini juga hal yang baik gitu. Cuma itu balik lagi karena aku juga sudah punya trust issue yang besar banget sama halnya dengan dia, jadinya ada aja yang bikin clash, ada aja yang bikin dikit-dikit tuh jadi ribut. Kayak sesimpel kadang aku tuh ngomong baik-baik cuma ngasih tahu dia sesuatu, dia pasti nganggapnya aku udah ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Padahal tuh memang cara penyampaian aku tuh nggak maksud ke sana gitu. Jadinya gara-gara hal kecil gitu aja nanti jadinya ribut gitu. Gitu ribut terus gitu. Ya sih, kalau emang udah nggak nyambung ya, sebenarnya bukan nggak nyambung ya, memang ya butuh kedewasaan, butuh toleransi, butuh keikhlasan yang besar untuk benar-benar, dan paling penting komunikasi sih. Komunikasi. Tapi ya kalau misalkan kedua belah pihak masih mau ya, effortnya harus gede banget. Harus gede banget, benar. Tapi kamunya udah capek. Udah. Karena aku udah capek sih. Udah capek. Tapi kamu masih cinta nggak? Kalau dibilang masih cinta sih, dari awal aku memutuskan untuk keluar dari rumah tuh sebenarnya aku sempat udah ngomong ke dia juga sih, kayak that feeling is gone. Karena aku langsung jujur ngomong ke dia, jujur feelingnya udah gone, aku bilang kayak gitu. Karena mungkin kayak aku kasih kesempatan yang sama berulang kali, tapi lo nggak ada berubahnya sama sekali. Ini yang ketahuan loh, yang nggak ketahuan aku nggak tahu lagi, gitu. Gitu. Cuman pada di saat kayak aku keluar dari rumah itu, care, sayang, masih pasti. Ya, of course, you've been together almost berapa, 6 tahun ya? Cuma sampai di titik kayak aku find out literally everything, sampai yang kayak paling parah-parahnya, di titik itu udah nggak ada. Udah nggak ada, udah 6 aja gitu. Kayak bener-bener jadi 6 aja. Kalau dia minta balikan? Kayaknya nggak bisa deh. Karena kemarin terakhir tuh kita pernah nggak ketemu, tapi memang mungkin lebih emang cocok jadi teman. Ngerti nggak sih Kak? Kayak di saat kita cocok jadi teman, tapi bukan berarti sahabat kita tuh bisa kita jadiin pasangan hidup gitu. Iya, nggak tahu kenapa tuh kayak aku ngerasa vibes aku sama dia tuh memang cocoknya tuh jadi teman aja gitu. Karena kita pernah ketemu lagi, terus kita ngobrol as a friend. Terus kita setelah kejadian ini? Sebelum kejadian yang aku ketahuan semuanya. Mungkin sekitar 3 bulan lalu kita ketemu. Terus itu benar-benar aku bawa mobil, dia duduk sebelah aku. Terus kita ngobrol, benar-benar ngobrol nyantai. Terus habis itu kita jadi wondering berdua kayak, kok kalau misalnya ngobrol begini kok kita bisa nyambung, cocok dan nyambung aja ya gitu.
Terus udah gitu setelah dipikir lagi ya ternyata memang pada saat itu kita menempatkan posisi kita as a friend, I see. not as a couple gitu. Karena kalau udah couple jadi intens Pasti kali. ada intens dan pasti kayak ada personal touch yang bikin Iya, jadi iya. ke-trigger gitu kan. Cuma pada saat itu benar-benar oh ya udah gitu. Karena kan awalnya aku sama dia juga bermulanya dari teman kan. Jadi aku bilang mungkin memang cocoknya dari teman kali Rap. Aku bilang cut. Aku sebut namanya Tit. Itu gitu. Iya gitu. Harapannya buat kalau misalkan dia nonton, dia ngeliat kamu, apa yang sebenarnya sih pengen kamu sampein gitu ya? Mungkin selama ini kamu nggak pernah bisa nyampein, takutnya kalau kamu ketemu gitu kamu nyampein ini malah jadi ribut, malah jadi apa gitu. Jadi selalu kayak ketahan gitu. Ya apa ya? Ya thank you dan sorry. Kayak thank you udah ibaratnya udah nuntun aku juga sampai di titik ini, udah banyak ngajarin aku ini itu. Terus sorry kalau misalnya ternyata aku masih banyak kurang. Ternyata masih banyak kurang sampai ya udah kita nggak bisa memenuhi apa yang kamu butuhin gitu kan. Ya. Kamu bentuk yang kamu lakukan ini bisa kamu bilang self love nggak? Bisa sih, karena yang aku bilang tadi kayak di saat kayak aku menemukan diri aku sendiri lagi, ternyata aku jadi ngerti definisi bahagia. Karena dulu tuh pertanyaan yang paling aku hindari tuh, are you happy? Karena aku nggak pernah tahu definisi happy, bahagia itu apa. Kenapa? Nggak tahu. So you don't know, waktu kamu masih sebagai pasangan, kamu nggak tahu apa kamu bahagia atau enggak. Tapi pernah bahagia dong. Bahagia maksudku tuh kayak gini, misalnya aku lagi ngumpul sama teman-teman, ya bahagia di sama teman-teman. Tapi kayak di saat kayak teman-teman aku balik, ya udah aku sendiri lagi. Jadi udah aku happy-nya pas di situ doang. Tapi kayak untuk definisi bener-bener hidup lu tuh bahagia nggak sih? Gitu tuh aku kayak bener-bener bingung gitu, kayak emang bahagia tuh bisa dimasukin ke kehidupan ya? Bukannya kayak kalau misalnya memang ya udah 1 jam lagi sama teman-teman, ya udah selama 1 jam itu aja lu happy gitu. Jadi kamu bisa, kalau aku ngelihatnya kebahagiaan kamu bergantung dengan orang lain. Itu iya sih kayaknya. Ya. Aku juga dulu gitu loh. Oh ya? Gantungkan kebahagiaan aku kepada Ya orang makanya aku mau ngobrol sama Kaluna kan. Terutama ke pasangan aku sih. Itu iya banget, aku attach banget anaknya. Sama. Aku attach banget, bener-bener kayak attach itu sampai jadinya toxic. Segala sesuatu yang berlebihan kan jadinya toxic kan Kak. Jadinya sama. Aku juga susah keluar dari lingkaran karena terlalu cinta, jadi apapun yang dilakukan jadinya kayak ya udah deh, yang penting lo nggak pergi karena lo sumber kebahagiaan gue gitu. Tapi ternyata pas dipisahin baru nyadar tuh gitu, pas sendiri lah, kan ada momennya kita sendiri loh, kayak oh ya juga ya, kok kebahagiaan gue bergantung sama dia ya. lebih baik ngerenung sih jadinya. Tapi aku pikir sih abis ini ya, kalau memang kamu menentukan dan bulat dengan keputusan bahwa kamu ingin berpisah, coba deh sendiri dulu. Jangan langsung berpasangan. Oh pasti, itu pasti. Jadi sendiri dulu tuh maksudnya jangan langsung Udah pasangan, iya. ada pasangan lagi. Jadi kamu coba heal yourself first gitu. Memang sih, itu juga udah jadi pelajaran kayak jangan memulai hubungan baru kalau misalnya yang lama belum benar-benar selesai. Iya, itu betul. Itu hal yang memang udah aku Kamu harus bahagia sama diri kamu dulu sendiri. Ya, iya. Baru kamu bisa bahagian orang lain. Aku masih mencari itu sebenarnya sampai titik ini pun aku kayak masih mencari. Cuma kayak aku bisa bilang ya memang di saat aku sendiri aku lebih merasa peaceful, lebih tenang, lebih nyaman gitu. Terus juga kayak misalkan ya kamu harus bahagia dengan diri kamu sendiri, baru kamu bisa menemukan orang juga yang
yang vibe-nya yang bisa nyambung sama kamu. Iya. Yang paling penting adalah kamu harus bisa komunikasi dengan pasangan kamu. Karena teman aku bilang ke aku, dia bilang kayak di saat kamu udah bahagia dengan diri kamu sendiri, di saat kayak kamu sudah mengenal diri kamu sendiri, dirimu tuh otomatis bakal nge-attract orang-orang yang positif Itu dan betul, baik betul. ke kamu. Iya. Walaupun kadang-kadang kita masih kayak ya namanya ya ada 1-2 Ya, up manusia and down, it's pasti. okay, that's life. Nggak usah terlalu kayak jadi down banget gitu, tapi listen to your heart gitu. Kalau kamu rasa orang itu tidak bisa apa ya diajak komunikasi dan tidak memberikan kamu kedamaian, ya pasti kan kamu berharap pasangan kamu juga bahagia dong. Iya. Dan kamu juga mau, bisa aku bilang mantan suami nggak nih? Belum ya? Belum ya? Belum. Mantan pasangan lah ya. Kan kamu pasti, you wish him also to be happy, no? Iya. Pasti. Karena kan dia juga harus mencari kedamaiannya dia juga ya. Ya kalau bisa, walaupun sebenarnya hubungannya jadinya berantakan atau gimana ya, you need to heal yourself. Ya. Dia juga, supaya dia juga mungkin bisa sadar bahwa apa yang dilakukan tuh kan sebenarnya kalau menyakiti kamu kan menyakiti diri dia juga gitu. Iya. Karena kan ada perasaan yang tersakiti, kamu tersakiti, jadi kamu menyakiti dia juga gitu Pasti. loh. Jadi saling nyakiti. Iya, benar. Ya itu bener sih. Jadi saling menyakiti. Kalau nggak ada yang stop, nggak ada yang benar-benar heal, dua-duanya juga bahaya gitu. Iya, iya, iya. Karena kemarin pas di psikolog konseling juga kayak aku ngerasanya psikolog konseling ini tuh menurut aku di saat kayak kita pribadi masing-masing aja belum heal, kita konseling berdua percuma. Jadi mendingan kayak lu bener-bener heal yourself, I heal myself, baru kita dipertemukan dengan kondisi mental kita tuh dua-duanya udah baik gitu. Gitu sih. So what do you wanna do next? Sekarang fokus kerja. Kerja? Fokus kerja. Fokus kerja sih aku sekarang. Saya punya 5 anak. Dogi. Oh. I was like, hah? Kok cepet amat? Belum mau nyampe 2 tahun nih kan udah 5 anaknya dogi. Iya, dogi. Aku It's punya 5 dogi. Anabul. Itu sih. Ya fokus aku sekarang lebih ke kayak cari duit, kerja, yang paling ngurusin dogi aku, sama ya juga masih punya mami kan yang harus aku urus juga. Jadi kayak ya fokus ke diri sendiri dulu aja sih sekarang. Sama apa yang bisa aku lakuin ke depannya. Aduh. Masih muda, Kak. Iya, kamu masih muda. Perjalanan masih panjang. Benar. I know maksudnya ini sesuatu yang, perceraian aku aja sok mau nasihatin orang kawin aja belum pernah sih. Tapi gini loh, aku cuma berpikir gini, pernikahan memang kan satu level lebih dari pacaran, itu betul. Itu betul. Banget. Tapi namanya hubungan ada perjanjian yang lebih sakral ataupun tidak, aku rasa rasanya tuh sama ya. Namanya cinta ya cinta ya. Cuma kita kan lebih pengen mengsakralkan apa yang kita punya, makanya kita menikah, kita punya fondasi yang lebih kuat, ada dari sisi hukum, dari sisi agama gitu. Tapi kalau kita tarik keluar, mau menikah mau enggak, rasanya kalau perasaan cinta dihianati, mencintai ya sama juga rasanya. Iya dong gitu. You'll be fine, percaya deh. Amin. Dan kalau memang one day, aku nggak tahu abis kita ngobrol ini terus tiba-tiba kamu berubah pikiran dan ingin kembali lagi, which is nggak apa-apa juga. But both of you need to maksudnya butuh kedewasaan untuk Itu bisa menyelamatkan pernikahan kalian. Benar. Komunikasinya selancar-lancarnya. Dan selalu bukan saling menyalahkan, tapi mencari solusi yang bisa menyenangkan kedua belah pihak sih. Itu benar. Iya. Oke, lo nggak suka gini, gue nggak suka gini. Dan coba komunikasiin perasaan yang ada di dalam hati dengan sejujur-jujurnya sih. Itu pernah kita Aku lakukan belajar juga. itu sih. Sekecil apapun rasa yang ada dalam hati kita, aku rasa aku punya hak untuk bukan hak ya. Aku punya obligasi untuk
menjelaskan itu kepada pasangan aku misalkan gitu. Karena aku pengen hubungan ini tuh jadi baik gitu. Karena kalau perasaan yang nggak nyaman ini kamu diemin karena kamu malas ngomong sama pasangan kamu, kayaknya jadi numpuk. Itu bener sih, kayak kita tuh sebenarnya sering komunikasi apa yang kita butuhin yang aku bilang tadi, tapi kadang tuh dia jadinya biar cepet, biar ya udah biar lu ngamar aja deh, gua iyain gitu. Tapi dia iyainnya tuh dengan kayak mungkin nggak dengan sepenuh hati, jadinya tuh dia ngerasanya aku menuntut dia untuk seperti itu. Jadi kan dia ngerjainnya tuh kayak ini gara-gara disuruh nih gini gitu. Dari situ juga jadinya numpuk. Dia ngerasanya kayak jadinya aku yang kayak nyuruh dia ini itu dia. Padahal maksudnya di saat aku berkomunikasi sama dia ya, aku maunya kedua belah pihak tuh kayak lu paham apa yang gue mau, gue paham apa yang gue mau, ya udah lakuin untuk relationship ini, for this marriage gitu. Ya. Satu terakhir ya, aku cuma penasaran aja. Memangnya kamu dihujat dengan kejadian ini? Ada yang bilang karena awalnya sih orang-orang tuh berspekulasinya karena masalah uang 1M. What's uang 1M? Apa sih? Di Sawer Indra. Iya, jadi dia, Doni. Doni Sawer. Iya, dia disawer sama ada salah satu orang. Doni Salman yang waktu itu? Iya. Terus gara-gara itu katanya akunya jadi kabur. Cuma gara-gara disuruh balikin. Orang berspekulasinya seperti itu. Oke. Terus ada yang berspekulasi, ya wajar lah dia selingkuh gitu, karena Wendy-nya juga galak, Wendy-nya judes. Jadi mereka ngomongnya tuh lebih ke, ya hujatannya tuh lebih ke sana sih. Jadi mewajarkan Karena katanya akunya galak. kamunya gitu. Iya. Emang kamu galak? Lebih ke tegas sih. Aku orangnya di saat kayak memang melakukan sesuatu, mau kerjaan, mau urusan rumah. Aku juga kok dibilang galak. Iya, padahal maksud kita tuh baik, Kak. Ngerti nggak? Misalnya tuh kadang tuh apa ya? Tegas aja. Tegas aja sebenarnya, cuma kan mungkin beberapa orang nggak bisa menerima ketegasan itu dan jadinya kayak apaan sih galak banget bini lu gitu-gitu. Jadinya kayak diwajarkan sama orang-orang kayak ya pantesan lah di ini orang si Wendy gini gitu. Gitu sih. Tapi ya sebenarnya itu tidak membenarkan juga sih sebenarnya untuk dijadikan alasan untuk begitu gitu. Ya. Ya memang banyak yang bilang kan takes two to tango lah ya. Pasti ada sebab, ada akibat. Ya. Gitu. Tapi ya sebenarnya sih ya makanya aku nanya, apakah ada kesalahan kamu kah? Kenapa dia melakukan itu? Ya itu, gara-gara yang dibilang mungkin karena dia ngerasanya aku Tapi itu marah-marah kan- terus kali. Itu Menurut netizen, tapi aku pernah nanya dia juga. Ujungnya dia bilang kayak enggak, aku tahu apa yang kamu ngomong ke aku tuh semua buat kebaikan aku. Jadi kayak berarti udah dibantah, jadi nggak seperti itu. Wahai iya, netizen. gitu, cuma- kan kamu nggak 24 jam bersama mereka. cuma kayak ya itu, maksudnya ya kan kita juga nggak bisa semuanya kita ngomongin kita Of ituin juga kan. course. Jadi kayak ya udah. Karena memang apa yang aku ngomongin ke dia semua juga buat kebaikan dia kok. Aku sampai ini nggak ada untungnya buat gue juga gitu, kayak ya memang I do this because I care for you. Di saat kayak memang gue udah diem, ya udah berarti memang gue udah nggak peduli mau lu gimana pun gitu. You okay now? Oke. Lebih plong. Diplong. Saya kok belum pernah ngomong kemana-mana. Iya. lebih Apalagi plong. yang pengen kamu sampein? Hmm, Apa yang menurut kamu yang perlu diluruskin deh gitu, yang selama ini mungkin banyak banget kayak either itu pemberitaannya salah atau dipelintir lah, atau misalkan tanggapan-tanggapan atau omongan netizen yang perlu kamu lurusin, yang kamu pengen jawab gitu loh. nggak ada sih, kayaknya cuma itu doang. Oh ya, Yang iya itu, jangan narik orang lain ke hubungan. Oh, Saya- apa? Maksudnya kemarin tuh aku pernah kayak ngepost Twitter teh celup gitu, tapi orang-orang tuh langsung berspekulasinya tuh satu orang, tapi sebenarnya bukan gitu, cuma kayak mereka tuh jadi kayak sembarangan narik nama orang. Ya karena kan gitu. sebenarnya kamu lagi Aku disorot ngerti. nih. Iya, aku gitu. jadi disorot. Cuma kan jadinya aku juga paham sih. Maksud tuh kayak di internet ya orang jadinya bebas berspekulasi. Cuma
nggak ada arah ke sana sama sekali, nggak menuduh siapapun karena aku juga nggak menyebut nama siapapun di situ. Ini tuh semua benar-benar between aku sama dia doang. Gitu. Jadi sebenarnya status kamu itu sebenarnya arahnya tujuannya ke suami dong. Ke suami, nggak ke siapa-siapa. Dan Jadi itu bukan tuh bahkan ke kanan dan kiri dan nggak ada. Oh. Bahkan nggak ada nyebut ke arah manapun. Oh, tapi ya netizen Iya, pastinya jadi nyambung-nyambungin. nyambung-nyambungin jadinya. Jadi kayak masuk-masukin gitu. Tapi sebenarnya bukan sama sekali. Tapi aku ini tadinya janjinya satu lagi ya, tapi karena ngobrolnya jadi panjang nih, aku penasaran juga nih. Pada saat kamu ngapus-ngapusin foto, terus mengganti status foto pernikahan, kamu dalam keadaan apa? Kacau sih. Jadi sebenarnya memang lagi emosi lah ya. Emang lagi kacau banget. Terus kayak emang lagi emosional banget ya. Cewek biasa sih Kak. Terus udah gitu Gak mikir lah ya. gak mikir bener kayak iya bener-bener udah otakku udah mumet banget. Nah untungnya tuh teman-temanku setiap hari jadinya kayak pada datangin aku, karena kalau misalnya aku sendiri di kondisi kayak gini pasti udah lebih gila sih. Ya gitu jadinya. Kacau sih emang pada saat itu, jadi kayak ya udahlah. Namanya hidup. Hidup. Iya. Ya. Ya udah. Thank you Kak Luna. Nangis-nangis lagi ya. Enggak. Dah. Ya tapi semangat ya. Semangat. Ini aku anggap jadi pelajaran hidup aja sih sebenarnya. Ya, I hope you learn ya, something and then pasti. you become a better person. Amin. Mudah-mudahan juga suami juga Amin, bisa ya. belajar dan instead of saling nyakitin, coba saling apa ya? Saling menyembuhkan lah ya. Ya, benar. Dia butuh menyembuhkan diri dia, kamu juga menyembuhkan diri kamu. Ya mudah-mudahan kalau ketemu bisa dalam keadaan yang baik, either itu mau jadi teman lagi atau jadi pasangan lagi, ya yang terbaik lah buat kalian sih. Terus bener sih, kemarin tuh aku mikirnya kayak nggak bakal bisa jadi temenan lagi deh gitu-gitu. Oh nggak bisa? Aku mikirnya. Oh. Tapi setelah ngobrol sama Kak Luna aku jadi kayak, oh ya udahlah gitu, ngerti gak sih? Tapi Iya. mungkin tetap butuh waktu. Nggak mungkin langsung. Nggak mungkin langsung, butuh waktu untuk sama-sama Of heal. course. Karena dulu tuh aku bener-bener mikirnya kayaknya kalau udah bisa gue nggak bisa jadi teman lagi sih. Bener kayak ngeliat aja tuh kayak udah nggak bisa sih gitu. Cuma ya makin kesini makin kayak Kita nggak pernah tahu kok. ya we never know. Ya mungkin di awal-awal pasti butuh waktu Pasti. masing-masing dulu. Setelah itu ketemu ya mungkin namanya- jadi teman hai-hai lagi kayak udah gitu. Iya. Toh banyak juga pasangan yang udah pisah tapi akhirnya berteman. malah tetap berteman. Iya. Dan kita nggak pernah tahu, siapa tahu memang dia bisa menjadi sosok yang teman yang bisa benar-benar ngebantu kamu, Iya, benar, saling benar. support Pasti apa. sih. Mm-mm. Toh kalaupun nggak jadi teman, tapi setidaknya punya apa ya, silaturahmi yang baik aja. Kalau ketemu di mana, hey apa gitu, just say hi. Karena tuh nggak akan pernah ada jeleknya kok untuk punya apa ya, kebaikan terhadap orang gitu. Iya. Itu kemarin dia pernah ada ngomongin ke aku sih. Cuma aku ini pada saat itu lagi emosi. Tapi ya, Nggak. it's okay. Iya, I mean, I know. It takes time, jadi butuh waktu. Iya, pasti. Take your time sampai di mana kamu benar-benar udah sembuh, udah heal, kamu pasti akan bisa membuka apa ya, tangan kamu untuk siapapun itulah. Karena kayak musuh-musuhan tuh menurut aku tuh udahlah, Iya sih. something in bener. the past, well itu menyakitkan, itu memang nggak enak, tapi untuk mempunyai kebencian itu lebih nggak enak lagi. Benar sih. Jadi dendam terus. Dendam ya, terus berdamai. tuh. Jadi penyakit hati tau nggak? Benar, benar, Dan benar. capek kamunya. Benar sih. Ketemu dia di mana, kamu kesel, misalkan gitu, ngeliat dia sama siapa, bikin kamu itu, jadi capek. Benar. Tapi kalau kamunya udah bisa kayak gitu, mau dia sama siapa, kamu pasti hati kamu ya udah doain aja. Ya sih, benar. Thank you Kak. Enggak beneran. Bener. Karena Itu aku bener, itu bener. pernah ngalamin gitu, jadi aku tahu kok. Tapi memang butuh waktu. Ya. Butuh waktu. Tapi benar sih Jangan kalau misalnya dipaksa. kita hidup dengan ada dendam di hati itu memang gak enak sih. Nggak enak. Ya. Aku pernah lama banget dan aduh capek. Udah berdamai sekarang. Udah. Ganti ya jadi Wendy podcast nanya. Iya juga ya. Tanya gua. Iya makanya jadi kebalik. Nggak, tapi kan kita sharing pengalaman Iya. lah. Maksudnya aku bukan sok tahu dan sok Iya, iya, ngajarin ngerti, sih. ngerti. Cuma itu terjadi sama aku dan dan alhamdulillah
ya lebih seneng aja gitu, maksudnya lebih lega gitu kan. Jadi aku mau kamu juga berdamai sama diri sendiri. Paling penting berdamai sama diri sendiri. Pasti lagi proses. It's okay. Itu butuh waktu, lama-lama tuh graduate kan. Tapi thank you ya, mau sharing, mau Aku yang ngobrol. thank you. Yang penting abis ini mudah-mudahan hanya kebaikan yang nyamperin lah. Amin. Yang jelek-jelek Ya, dihindari lah, hilang. dihindari, jangan diambil, jangan diserap. Amin. Apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin kamu sakit hati, jangan dipikir jeleknya aja, tapi dipikir oke, hari ini nggak enak, tapi aku percaya besok pasti akan lebih baik gitu aja. Amin. Duh, Thank you, stay Kak strong Luna. ya, thank you loh. Sama-sama. Thank you for the time. Sukses, sama-sama. Aduh panjang nih ceritanya. Panjang. Aduh mudah-mudahan aku cuma pengen kebaikan aja sih. Jadi mungkin teman-teman Love juga yang nonton tuh bisa apa ya? Intinya nih sharing, so you guys can bisa menilai dan mengerti lebih dalam lagi bahwa in the end apapun masalahnya, ini bukan masalah benar atau salah atau benci atau apa, tapi lebih kayak kita mudah-mudahan bisa belajar bahwa apapun yang kita lakuin menyakiti hati orang pasti imbasnya nggak akan baik untuk diri kalian juga sih sendiri. Jadi we need to be careful sih. Yep. Just be nice to each other, be nice to yourself, and thank you for watching. See you next time ya. Bye. Bye.